Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang dasar-dasar komunikasi dan keterampilan dasar mengajar. Ini saya ambil dilansir dari buku Hendy Hermawan, seperti ini. Hendy Hermawan, terbitan CP Citra Praya. Kita akan carikan buku tersebut untuk kepentingan bahan mengajar, keterampilan mengajar bagi Bapak Ibu guru di sekolah. Baik, kita mulai dengan kata pengantar. Ya. Sebagaimana kita ketahui, komunikasi merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam setiap kegiatan. Ya. Setiap kegiatan usaha dan lain-lain, termasuk di dalamnya kegiatan belajar mengajar, peranan komunikasi adalah salah satu kunci dari keberhasilan tersebut. Dengan proses komunikasi, ya, bagi guru ini dapat mencapai sebuah perubahan kognitif, ya, atau alam pemikiran. Kemudian juga afektif, ya, pola sikap, juga behavioral atau perilaku. Selain itu, komunikasi antara guru dan siswa didiknya akan menciptakan keharmonisan, ya, di mana ada hubungan timbal balik, ya, baik potensinya, minatnya maupun bakatnya, sehingga mendukung proses kegiatan belajar mengajar yang sukses atau berhasil. Oleh karena itu, ya, guru atau pengajar harus mampu berkomunikasi secara lebih efektif, serta harus memastikan, ya, ia mampu mengelola kegiatan belajar mengajar secara efektif, ya. Nah, sekarang keterampilan dasar mengajar itu merupakan komponen bagi pembentukan kemampuan profesional, ya, dari guru tersebut, ya, dengan mendemonstrasikan berbagai keterampilan dasar mengajar secara utuh dan terintegrasi, ya, sehingga menjadikan proses pembelajaran yang efektif, ya, juga efisien. Baik, kita bahas hakikat komunikasi itu sendiri apa, ya. Memahami komunikasi berarti memahami apa yang terjadi selama berkomunikasi, ya, mengapa hal itu terjadi, kemudian manfaat apa yang dapat dirasakan, serta akibat-akibat apa yang ditimbulkan dari komunikasi tersebut. Apakah tujuan dari aktivitas berkomunikasi sesuai dengan apa yang diinginkan? Dan juga bagaimana memahami hal-hal yang dapat mempengaruhi dan memaksimalkan hasil-hasil dari proses komunikasi tersebut. Nah, menurut Anwar Arifin tahun 1988, ini komunikasi merupakan suatu konsep yang multimakna. Adapun istilah komunikasi atau communication ini berasal dari bahasa Latin, ya, communicatus, yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama. Dengan demikian, ya, kata komunikasi menurut Kamus Bahasa mengacu pada suatu upaya
yang bertujuan mencapai kebersamaan. Menurut Webster New Collegiate Dictionary dijelaskan bahwa komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara individu-individu melalui sistem lambang-lambang, ya, tanda-tanda atau tingkah laku, ya. Nah, sekarang proses komunikasi. Komunikasi merupakan sebuah proses, ya, dalam arti tersampaikannya sebuah pesan, ya. Sebuah pesan kemudian dapat dipahami artinya, kemudian juga menciptakan persepsi yang sama, ya, melalui tahapan-tahapan tertentu. Dengan demikian, maka komunikasi memerlukan tempat, yang memerlukan kedinamisan sehingga menghasilkan perubahan dalam mengupayakan hasil yang maksimal, ya, dengan melibatkan interaksi bersama serta melibatkan suatu kelompok atau khalayak, ya, untuk tercapainya suatu tujuan. Nah, komunikasi itu terjadi antar komunikasi intrapribadi, ya, di mana komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang, kemudian komunikasi antar pribadi, ya, yaitu komunikasi yang dilakukan secara langsung antara seseorang dengan orang lain, ya, misalnya percakapan tatap muka, koresponden, ya, melalui telepon, melalui email dan seterusnya. Kemudian komunikasi dalam kelompok dan komunikasi antar kelompok atau asosiasi. Baik, itu terkait masalah komunikasi, ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengaplikasikan kemampuan komunikasi dalam keterampilan dasar mengajar. Nah, mengajar itu adalah sebuah perbuatan, ya, suatu tindakan, suatu action yang kompleks, ya, karena merupakan pengintegrasian dari berbagai komponen, ya, di mana komponen tersebut berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai, ya, yang dibentuk dari awal, ya, sampai selesai. Nah, dalam penyajian prinsip-prinsip belajar, berbagai teori dan strategi mengajar, rancangan instruksional, serta evaluasi instruksional merupakan bentuk-bentuk pembentukan kemampuan mengajar tersebut, ya. Nah, ada 8 keterampilan dasar mengajar, ya, yang dianggap sangat berperan dalam keberhasilan belajar mengajar, ya. Nah, ke-8 keterampilan tersebut ini didasarkan pada hasil penelitian Tourney tahun 1973. Dengan demikian, ya, seorang guru itu harus mempunyai 8 keterampilan dasar dalam mengajar. Yang pertama adalah keterampilan bertanya. Nah, keterampilan bertanya ini sangat penting dimiliki oleh seorang guru, ya, karena pada setiap kegiatan belajar mengajar tentu guru harus mengajukan pertanyaan, ya. Dan kualitas pertanyaan tersebut juga menentukan kualitas jawaban siswanya. Pertanyaan guru itu dapat mengaktifkan siswa, ya, sehingga siswa
terlibat secara optimal dalam proses pembelajaran. Juga dapat mengecek pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Nah, dengan keterampilan bertanya ini tentu akan meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, karena ia merasa ikut berperan dalam proses pembelajaran. Nah, dalam konteks ini yang disebut dengan pertanyaan adalah semua pernyataan guru, ya, tidak terbatas pada kalimat tanya, ya, yang meminta respon dari siswa. Dengan demikian, ya, kalimat perintah, kalimat tanya, ya, termasuk ke dalam jenis pertanyaan. Nah, kemudian yang berikutnya selain keterampilan bertanya yang harus dimiliki guru adalah keterampilan memberi penguatan. Penguatan itu adalah respon, ya, terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut, ya. Jadi sekali lagi, penguatan adalah respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulang kembali tingkah laku tersebut, ya. Nah, seorang guru perlu menguasai keterampilan memberikan penguatan, karena dengan penguatan akan terjadi dorongan bagi siswa untuk meningkatkan keterampilannya, serta dapat meningkatkan perhatiannya terhadap proses pembelajaran. Kemudian selain keterampilan memberikan penguatan, juga yang ketiga keterampilan mengadakan variasi. Sebagaimana kita ketahui, kehidupan akan lebih menarik, ya, jika dijalani dengan penuh variasi. Ya. Demikian juga dalam kegiatan belajar mengajar, variasi adalah perubahan dalam proses kegiatan, ya, tidak monoton, penuh dengan perubahan-perubahan yang kreatif. Ini bertujuan meningkatkan motivasi para siswa serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Ya, dengan belajar yang variatif tentu akan mengurangi kejenuhan maupun kebosanan. Nah, variasi dalam gaya mengajar ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ya, misalnya dengan variasi suara, ya, rendah, tinggi, besar maupun kecil, kemudian memusatkan perhatian, kemudian mengadakan kontak pandang, ya, variasi gerakan badan dan mimik, ya, mengubah posisi misalnya dari depan kelas ke tengah kelas atau ke belakang kelas berkeliling, ya. Kemudian juga variasi dalam alat dan bahan pembelajaran, ya. Kemudian media pembelajaran dengan cara pola interaksi maupun dengan membentuk kelompok, misalnya dengan multimedia dan seterusnya. Itu adalah beberapa variasi dalam proses pembelajaran. Kemudian juga guru harus punya keterampilan dalam menjelaskan. Ini nomor 4-nya, guru harus punya keterampilan dalam menjelaskan, ya. Di mana keterampilan menjelaskan ini bertujuan untuk membimbing siswa memahami berbagai konsep, hukum, prinsip, atau prosedur dalam proses pembelajaran. Kemudian juga membimbing siswa menjawab pertanyaan mengapa secara bernalar. Kemudian melibatkan siswa untuk berpikir, ya. Kemudian mendapatkan timbal balik, ya, mendapatkan feedback tentang pemahaman siswa, juga menolong siswa menghayati berbagai proses penalaran, ya. Kemudian yang kelima, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Ya, dalam membuka pembelajaran ada kegiatan yang dilakukan oleh guru, ya, untuk menciptakan suasana siap mental, ya, juga penuh perhatian pada diri siswa. Tujuan kegiatan membuka dan menutup pembelajaran yaitu membangkitkan motivasi dan perhatian, ya. Kemudian membuat siswa memahami batas-batas tugasnya,
membantu siswa memahami hubungan berbagai materi yang sudah disajikan, juga membantu siswa mengetahui tingkat keberhasilan dalam proses pembelajaran, ya. Kemudian yang keenam, keterampilan membimbing diskusi kelompok. Ya, baik, ya. Diskusi kelompok itu ada diskusi kelompok yang kecil, ya, yang terdiri dari melibatkan 3-9 orang peserta, ya. Nah, ini diskusi ini sangat penting untuk apa? Untuk berbagi informasi atau pengalaman dalam suatu pemecahan masalah, meningkatkan pemahaman atas masalah yang penting, juga meningkatkan keterlibatan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, mengembangkan kemampuan berpikir dan berkomunikasi dari siswa, juga membina kerjasama yang sehat, ya, kelompok yang kohesif dan bertanggung jawab, ya. Kemudian yang terakhir, ke-8, keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah keterampilan mengajar kelompok kecil maupun individual, ya. Di mana penguasaan keterampilan mengajar kelompok kecil dan individual ini memungkinkan guru dapat mengelola kegiatan belajar mengajar secara efektif efisien dengan memainkan peran sebagai organisator kegiatan belajar mengajar, sebagai sumber informasi bagi siswa, pendorong bagi siswa untuk belajar, motivator, penyedia materi dan kesempatan belajar bagi siswa, kemudian diagnosa dan pemberi bantuan kepada siswa sesuai dengan kebutuhan, serta memahami peserta kegiatan yang punya hak dan kewajiban seperti siswa yang lainnya, ya. Itulah beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh guru dalam proses kegiatan belajar mengajar, terutama dalam hal komunikasi, ya. Sehingga dengan itu tercapai proses pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai dengan yang kita harapkan bersama, yaitu siswa cerdas berpikir, cekatan bertindak. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, ya, untuk pembelajaran kita bersama. Yang benarnya dari Allah, yang salah saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.